Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Selasa, 28 April 2026. Tema: Kuasa Doa. Doa yang mengubah kepedihan menjadi sukacita. Pembacaan firman. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 1 Samuel 1:11. Pembahasan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa bahwa setiap doanya tidak diresponi sama sekali. Ketika dipanjatkan berulang kali, namun tak kunjung mendapat jawaban. Hari demi hari berlalu dengan harapan yang perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah dan keraguan. Dalam diam, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah dijawab, yaitu apakah aku kurang bersungguh-sungguh, atau doaku memang tak layak untuk dikabulkan. Keputusasaan pun mulai menyelinap ke dalam pikirannya, sehingga membuat hati terasa berat dan langkah terasa tertatih. Di titik inilah, seseorang seringkali diuji, antara tetap percaya atau menyerah pada rasa putus asa yang kian menguat. Salah satu tokoh Alkitab bernama Hana. Ia adalah seorang perempuan yang hidup dalam kepedihan karena belum memiliki anak atau mandul. Kemandulan sering dianggap sebagai aib atau tanda tidak diberkati, sehingga membuatnya merasa rendah dan terluka secara batin. Sementara itu, suaminya, Elkana, lebih berpihak kepada istri lain yang bernama Penina, yang membuat Hana sangat iri dan selalu menangis. Selain itu, Penina juga sering menyakiti hati Hana dengan ejekan dan sindiran. Ia terus-menerus mengungkit keadaan Hana yang tidak bisa mengandung. Hal ini membuat penderitaan itu semakin berat. Karena beban itu, Hana sering menangis dan kehilangan selera makan. Bahkan seringkali memilih sendiri dan selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di bait Allah. Dari kesedihan yang mendalam itulah lahir doa yang tulus dari hati seorang Hana. Dalam doanya, Hana mencurahkan semua kesedihannya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun saat itu belum ada jawaban, hatinya menjadi tenang dan tidak sedih lagi. Inilah kuasa doa, bukan langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita terlebih dahulu. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11, Hana dengan kesungguhan hati berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya seorang anak. Bahkan dalam permohonannya, anak yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, dia akan kembalikan kepada Allah juga. Dari kesungguhan Hana, pada akhirnya Tuhan memberikannya seorang anak laki-laki, dan dia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Allah. 1 Samuel 1 ayat 20. Dalam 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28, memberikan pengertian bahwa pada saat itu, Hana menyadari bahwa apa yang dia doakan kepada Tuhan, dan dari permohonannya itu, Tuhan menjawab dan memberikan kepadanya Samuel. Karena itu, Hana tidak ingin mengingkari janjinya kepada Allah, namun dengan sukacita dia mempersembahkan Samuel kepada Allah, sambil menyembah. Dari kisah Hana dalam 1 Samuel, kita melihat bahwa kuasa doa itu nyata, tetapi tidak selalu langsung terlihat. Kuasa doa bukan hanya soal Tuhan langsung mengubah keadaan, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita, bermula dari yang sedih menjadi tenang, dari putus asa menjadi penuh harapan. Saat Hana berdoa, masalahnya belum langsung selesai, tetapi hatinya sudah dikuatkan. Perenungan. Apakah kita telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Pernahkah kita merasa seperti Hana, ketika sudah berdoa dengan waktu yang lama, tapi belum mendapat jawaban? Apakah kita masih percaya, atau mulai menyerah? Saat harapan mulai pudar, kita mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Penerapan. Pesan pada hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah, keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pergumulan pribadi. Tidak semua langsung selesai lewat doa. Namun seperti Hana dalam 1 Samuel, kita belajar untuk tetap setia berdoa. Saat hati gelisah, datanglah kepada Tuhan dan ceritakan semuanya dengan jujur. Mungkin keadaan belum berubah, tapi biarkan Tuhan menguatkan hati kita terlebih dahulu. Teruslah berdoa, tetap percaya, dan jalani hidup dengan setia. Sedikit demi sedikit, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam waktunya. Quotes. Kuasa doa tidak selalu terlihat dari perubahan keadaan, tetapi dari hati yang dikuatkan. Saat doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan diam. Ia sedang bekerja, membentuk hati kita untuk tetap percaya. Karena itu, jangan berhenti berdoa,
sebab di setiap doa yang tulus selalu ada harapan yang Tuhan pelihara. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk memahami dengan baik bahwa betapa dahsyat kuasa doa. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8